Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Hasanah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya. Jadi dari kecil saya itu tinggal dengan ibu saya, keluarga broken home lah intinya. Jadi ibu saya itu cuma pedagang sayur keliling dan intinya dari kecil saya itu tidak pernah dibiayai oleh bapak saya. Nah, di situ saya memiliki dendam sebagai seorang anak. Ketika saya besar, saya harus jadi orang yang sukses. Ketika bertemu dengan bapak saya harus udah bisa nyetir mobil, pakai sendal jinjit. Pokoknya saya harus keren, harus sukses. Nah, tapi dengan pemikiran itu, ketika saya menjalankan bisnis, itu semua bisnis saya gagal. Ketika saya mulai berdamai dengan hati saya, bertemu dengan bapak saya, bahwa dendam itu tidak baik, akhirnya bisnis saya sudah mulai berjalan. Dan akhirnya saya pun juga membulatkan tekad, alhamdulillah dari bisnis yang saya jalankan itu bisa memberangkatkan 6 orang tua saya, termasuk ibu sambung saya yang menikah dengan bapak saya. Tapi meskipun saya sudah berusaha menerima semuanya, bahkan anak saya itu pun yang mengasuh adalah ibu sambung saya, 3 tahun hidup bersama saya. Bersama semua keluarga saya, dan bapak saya bekerja membantu pembangunan di rumah saya. Tapi ternyata di balik itu semua banyak teror yang terjadi di dalam keluarga saya, mulai dari karyawan saya banyak yang kesurupan dan lain sebagainya. Itu ternyata dari bapak saya. Sehingga timbul fitnah-fitnah di mana saya ambil pesugihan dan lain sebagainya. Dan bahkan terakhir Idul Adha kemarin saya menyelenggarakan kurban yang saya tujukan untuk semua keluarga saya, termasuk bapak saya. Karena banyak sekali teror tersebut, akhirnya saya berpikir dan ada yang memberitahu saya. Akhirnya saya memutus hubungan kembali dengan bapak saya, dan itu pun keadaan mulai membaik. Terakhir saya datang ke rumah beliau gitu kan, mengantarkan beberapa potong daging kurban. Beliau berkata, gua. Padahal datang itu bersalaman dengan beliau, berhadapan. Tapi begitu saya pulang, semua karyawan saya yang punya kontaknya dihubungi. Iki daging opo? Aku gak butuh daging, gua wae. Dan beberapa karyawan saya berjumpa dengan beliau mengatakan, Dwi iki gak bakalan suwe, gak sanggup 2 minggu ora bakalan sanggup bayar karyawan. Yang saya jadi beban hati saya, apa yang saya sudah selalu berpikir positif, sebisa mungkin memberikan yang terbaik untuk semua orang keluarga saya. Bahkan bapak saya menginginkan saya cuma punya 3 anak. Ketika saya harus berpikir realistis dengan kehidupan, masalah yang nampak saya pikir dengan logika, tapi yang tidak sampai masuk logika pun saya alami. Apakah hal seperti itu pun juga cara-cara apa supaya saya benar-benar, yang saya takutkan adalah saya menjalankan ini semua, saya hanya pengen fokus amal baik yang menolong saya dari hal-hal mistis. Tapi di tengah termenungan saya tetap selalu merasa seperti ini. Tuh kurang lebih yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ada 2 yang harus kita miliki agar kita bisa lebih dijaga sama Allah. 1 namanya iman. Namanya apa? Iman. 2 namanya amal soleh. Apa? Amal soleh. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah hanya akan menjaga dan menerima setiap hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, kuatin imannya. Yakin sama Allahnya. Jangan takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran 139. Jangan kalian khawatir, jangan kalian putus asa, jangan kalian bersedih. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Orang mau ganggu kita,
Orang mau ngejatuhin kita, orang mau merendahkan kita, kalau ada Allah di hati kita, maka segimanapun kuatnya orang ke kita, gak akan bisa masuk. Maka gimana cara nguatinnya? Amal soleh. Tolong pegang baik-baik 3 amalannya. 1, sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Kalau yang sunnah tolong catat ya. 3 sholat sunnah yang akan mempercepat kebaikan datang kepada kita. 1, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang langsung disebutkan narasinya dalam Al-Quran. Termasuk keutamaannya. Langsung disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Salah satunya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud itu salat yang akan membuat orang yang melakukannya ditinggikan derajatnya, maqaman mahmuda. Maka teman-teman, kalau hidup mau berubah, tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnahnya orang-orang soleh. 4 keutamaannya. Ditinggikan derajatnya, ditolong oleh Allah dari setiap kesulitan. 3, dimudahkan urusannya. 4, dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Tahajud. 2, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. 12 rakaat. 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12. Kalau nggak bisa minimal 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Kalau nggak bisa minimal 4. 2 sebelum subuh, 2 setelah isya. Kalau nggak bisa 2. Minimal jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat sholat duha setiap pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Sholat. 2, baca Quran. Gak usah khawatir. Orang mau ngirimin kita ABC, kalau ada Quran di hati kita, mental. Saya waktu mondok dapat amalan dari guru saya. Ada 7 surat pilihan yang tidak pernah saya lepaskan untuk baca setiap hari. 7. 1, Ar-Rahman. 2, Al-Waqi'ah. 3, Al-Muluk. 4, Ad-Duha Al-Insyirah. 5, Al-Jin. 6, surat Al-Baqarah 255. Dan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Dan yang ke-7, surat Al-Kahfi di hari Jumat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada berapa semua? 7 poin ya. 1, surat Ar-Rahman, agar dicintai oleh Allah dan makhluknya Allah. 2, surat Al-Waqi'ah, agar dimudahkan rezekinya. 3, surat Al-Mulk, agar diangkat derajatnya, termasuk dijauhkan dari siksa kuburnya. 4, surat Ad-Duha Al-Insyirah, agar diberikan kemudahan setelah kesulitan. 5, Al-Jin, agar dijauhkan dari godaan dan gangguan jin. 6, ayat kursi Al-Baqarah 255, agar dijauhkan dari keburukan. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, agar doa lebih cepat dikabulkan. Al-Kahfi, agar dapat cahaya setiap Jumat yang kita lakukan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dijauhkan dari segala penyakit dalam tubuh kita. 1, sholat. 2, baca Quran. Yang ketiga, sodakoh. Orang mau godain kita, mau ganggu kita, kalau ada sodakoh, insya Allah. Semoga ayah dilembutkan hatinya. Dan yang paling penting, Mbak Dwi dikuatkan. Perkenalkan, aku mungkin yang sudah tahu sering dipanggil Eku Petir. Jadi Ustadz, pekerjaan saya adalah seorang influencer, di mana mungkin banyak orang melihat bahagianya saja
dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Tapi mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu bahwa saya memiliki tugas yang cukup berat di keluarga saya. Seperti bulan ini saja, saya harus menyekolahkan adik keponakan yang juga sudah ditinggalkan bapaknya. Jadi menjadi tanggung jawab saya. Dan saya juga punya adik yang keterbelakangan, tunarungu. Tapi alhamdulillah ketemu jodohnya. Jadi saya akan mempersiapkan pernikahan untuk adik saya juga. Jadi saya itu bahagia Ustadz. Jadi rezeki saya ngalir. Pagi, siang, malam, sampai sekarang pun saya baru pulang. Bahagia, tapi saya lelah. Saya capek. Karena pekerjaan menuntut saya untuk selalu cari uang karena orang tua saya butuh makan, adik saya mau sekolah, dan yang sekarang harus menikah. Saya menyanggupi karena beliau punya kekurangan. Mumpung ada kesempatan, saya siap untuk membiayai akad nikah sampai resepsi. Dan Ustadz, saya juga mau cerita, jadi mungkin ada yang salah dengan ibadah saya atau sedekah saya. Jadi pekerjaan saya untuk menghasilkan uang mulai dari endorsement, nge-MC, mohon maaf saya juga bekerja sebagai DJ yang harus pulang sampai subuh. Jadi uang tabungan saya selalu saya berikan perhiasan untuk orang tua saya. Dengan tujuan biar orang tua saya sama dengan orang tua lain. Tapi satu ketika rumah saya kemalingan. Semua harta yang saya kumpulin selama ini dari hasil saya kerja itu hilang semua. Saya sempat kecewa sama orang tua saya. Sebenarnya itu bukan salah mereka. Memang sudah nasibnya Pak Ustadz. Mohon izin bagaimana saya menyikapi keadaan ini. Dan yang terakhir, saya anak paling tua dituntut untuk selalu, kamu tidak apa-apa. Kamu pasti sehat terus. Saya sering nangis ketika teman-teman saya ditelepon orang tuanya, ditanya kabarnya. Mungkin memang saya dibesarkan dari keluarga yang tidak biasa mengucapkan kasih sayang dari kecil. Tapi ketika saya melihat teman-teman saya ditanya orang tuanya makan, sudah makan belum? Kamu lagi apa? Tapi saya tidak pernah mendapatkan itu dari saya lahir sampai sekarang. Mungkin di sosial media, teman-teman melihat saya selalu happy, selalu gembira. Dan saya tidak punya tempat cerita, melainkan diri saya sendiri dan juga Allah. Mungkin itu Ustadz, bagaimana cara saya menyikapi. Padahal yang saya inginkan itu, Kak, mungkin apa kabar, gimana keadaan, udah makan belum? Tapi orang tua saya menanyakan, sudah transfer atau belum? Baik, ini bagus sekali kisahnya. Ada di sini yang jadi generasi sandwich ada? Ada? Ada di sini yang harus membiayai keluarga besarnya ada? Berat atau tidak? Lelah? Baik, tolong catat baik-baik ya. Ada 3 pesan AA untuk generasi sandwich yang harus ikut menanggung beban dan kebutuhan keluarga. 1,
Allah tidak mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Percayalah, Mas Eko, semua yang hadir, yang barangkali kita jadi generasi sandwich untuk orang tua kita, keluarga kita, kenapa harus kita? Ya, karena Allah tahu kita mampu. Yang kedua, jangan pernah menganggap itu beban. Tapi anggap itu sebagai kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seorang anak karena membahagiakan orang tua. Setuju? Percayalah, tidak akan miskin harta seorang anak karena memuliakan orang tua. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah bahagiakan hidupmu. Mas Eko, semua yang masih punya orang tua, nitip ya. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena kami yang sudah tidak punya orang tua, kadang ngerasa kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena Allah lebih dulu memanggil orang tua kita. Maka jangan khawatir. Kalau bukan untuk keluarga, untuk siapa lagi? Betul? Jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Nyeseknya, sakitnya, nanti kalau sudah nggak ada. Maka percayalah, kadang sesuatu yang kita anggap beban hari ini, boleh jadi nanti sesuatu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, rezeki itu kadang diundang karena ada kebaikan yang kita hadirkan. Perhatikan filosofinya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semakin banyak yang ingin engkau terima, tergantung yang engkau kasih. Izin mohon maaf, beliau pekerjaannya banyak, jobnya banyak. Boleh jadi bukan hebatnya dirimu, tapi kuatnya doa keluargamu. Kerjaan kita, job kita. Jawab, MC banyak tidak? MC banyak tidak? Banyak. Influencer banyak gak? Konten kreator banyak gak? Pertanyaannya, kenapa satu acara milihnya kita? Doa. Ustadz, banyak tidak? Banyak. Kenapa dari sekian banyak harus kita yang dipilih? Hilman, ingat, bukan kamu yang hebat. Mungkin doa orang-orang di belakangmu yang kuat. Mungkin doa istrimu, mungkin doa anak-anakmu. Menata hati 30 orang pasukan kita, mungkin doa-doa mereka. Di setiap kota begitu banyak, mungkin doa mereka. Maka jangan khawatir, setiap kebaikan kita yang ditransformasikan untuk kebaikan yang lain pasti balik lagi. Dan terakhir, catat ya, jangan pernah menyangka orang yang sering tertawa tidak pernah punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya. Setuju? Kita berikan semangat untuk beliau yang sudah bertanya hari ini. Mas Eko, jangan kecewa ya. Kan tidak semua orang tua mungkin bisa paham perasaan kita. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Tapi kita bisa milih akhlak kita sama orang tua seperti apa. Dan tunggu saatnya, kalau beliau konsisten dengan kebaikan sama keluarga, jangan kaget. Setahun 2 tahun ke depan, Allah akan angkat derajatmu lebih baik daripada hari ini. Mungkin ada yang nanya, tahu Arafi? Kenapa Arafi begitu luar biasa rezekinya? Tanya, kebaikan apa yang beliau berikan kepada keluarganya? Sama ibunya, sama adiknya. Saya belajar banyak dari beliau.
Ternyata kebaikan itu menular. Saat kita berbuat baik, maka Allah siapkan semesta untuk berbuat baik sama dirinya. So poinnya, jangan pernah berhenti jadi orang baik. Karena setiap kebaikan hanya akan bertemu dengan orang yang baik. Sama orang lain aja harus baik, apalagi sama siapa? Sama keluarga. Bismillah. Sebelumnya saya baru kehilangan suami saya 7 bulan yang lalu. Dengan meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Kelas 6, kelas 5 dan baru kelas 1. Saya ada fase di mana saya marah sama Allah. Saya merasa, kenapa dikasihnya saya ya Allah? Saya belum sanggup. Saya kehilangan almarhum ayah saya saat saya sudah memiliki anak. Tapi ini anak saya baru mau 6 tahun sudah menjadi yatim. Bagaimana saya bisa belajar seperti ibu AA yang bisa menerima takdir menjadi ibu? Terus terang saya ada di fase ingin mengakhiri hidup saya karena ini berat sekali. Saya harus menjadi seorang ayah dan saya harus menjadi seorang ibu buat ketiga anak saya yang masih kecil-kecil. Ajarkan saya untuk ridho atas ini semua. Untuk ridho menerima ini semua. Karena ini berat sekali untuk saya dan ketiga anak saya. Saya sudah tidak ada almarhum bapak sebagai pegangan laki-laki. Saya tidak punya abang. Saya tidak punya sosok laki-laki yang menguatkan saya. Saya harus menjadi laki-laki dan harus menjadi perempuan untuk ketiga anak saya. Anak saya alhamdulillah sekolah di sekolah tahfiz Quran semua. Yang kelas 6 sudah hafal 7 juz. Yang kelas 5 sudah hafal 5 juz. Apa saya mampu menjadi madrasah untuk anak-anak saya sedangkan saya rapuh. Saya rapuh sekali. Ajarkan saya untuk bisa menerima takdir. Belajar menerima takdir atas semua ketetapan Allah ini. Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Yang ayat ini diajarkan oleh ibu saya agar bisa belajar menerima takdir. Teteh, Mbak Tiara, nanti di rumah tadaburi lebih dalam. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Untuk setiap kita yang pernah kehilangan, percayalah, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada, apa yang dititipkan, diambil lagi oleh yang menitipkannya. Suami teteh, bukan punya teteh, punya Allah. Kalau yang punya suami mau mengambil lagi, haruskah kita marah? Tidak. Kenapa? Karena yang paling tahu dengan ciptaannya siapa? Penciptanya. Ditinggal ayah sejak kecil, kemudian menyusul ibu meninggal. Haruskah saya marah? Harusnya kan enggak. Karena saya cuma dititipin aja. Yang punya siapa? Allah.
Yang menciptakannya siapa? Allah. Apakah mungkin yang menciptakan berbuat tidak baik kepada yang diciptakannya? Gak mungkin. Maka guru saya pernah bilang gini, Hilman, kamu dengan orang tuamu bukan berpisah. Hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama-sama surga, pasti ketemu lagi. Sekarang Teteh diberikan amanah 3 anak. Kalau Teteh sayang sama suami, ayo tegar, ayo semangat. Jadi ibu yang baik. Ini anak 3 investasi agar nanti suami Teteh bahagia di sana melihat Teteh. Jadi ibu yang baik buat anak-anak. Tadi beliau bercerita, anak yang pertama hafiz Quran sekian juz. Anak yang kedua hafiz Quran sekian juz. Bagus Teh, lanjutkan. Kenapa? Sungguh anak yang hafal Quran akan memberikan mahkota bagi orang tuanya ketika nanti hari kiamat. Hakul yakin almarhum suami Teteh bahagia di luar sana. Bahagia di sana. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf ya, kalau ada yang bertanya, "Aa, kenapa ujianku seberat ini?" Karena kamu sekuat itu untuk menerima ujian itu. Teteh, Allah aja yakin sama Teteh. Masa Teteh nggak yakin sama diri Teteh sendiri? Allah aja yakin. Allah mengambil suaminya. Beliau jadi seorang single mom, single parent. Kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus saya Ustadz? Karena saya yang kata Allah mampu. Itu yang ibu saya ucapkan. Hilman, kenapa mama diberatkan hidupnya? Karena Allah tahu mama bisa melewatinya. Mohon maaf ya. Ibu saya punya anak banyak sekali. Saya 9 bersaudara. Saya anak paling bungsu. Ibu saya punya saya di saat usia beliau sudah sepuh. Jadi cukup berat mengurus saya. Sampai saya bertanya, "Ma, kok mama sekuat itu ya?" Iya. Karena Allah percaya sama mama untuk ngasih beban seberat ini. Maka Teteh gak boleh bilang saya rapuh, saya gak bisa. Shh. Hati-hati ya. Itu termasuk was-was syaitan yang merapuhkan diri kita. Allah aja yakin sama Teteh. Masa Teteh gak yakin sama Allah? Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maknanya, di balik semua kesulitan pasti akan ada kemudahan. Mohon maaf, hidup gak akan malam terus. Pasti ada siangnya, betul? Hidup gak akan terjatuh terus. Pasti ada naiknya. Dalam satu parts mungkin Teteh diuji dengan kehilangan suami. Tapi percayalah, di part yang lain Teteh akan dibahagiakan. Mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan kebaikan yang lain, mungkin dengan hadiah yang Allah siapkan. Tapi kita gak tahu apa yang sedang Allah rencanakan. Kadang dalam hidup, sekarang kita bilang, "Ya Allah, kenapa begini?" Nanti kita akan bilang, "Ya Allah, untung dulu begitu." 3 ayat agar kita bisa belajar menerima takdir. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. 2, surat Al-Baqarah ayat 286. 3, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. 2022 saya tuh udah ditinggal sama suami untuk pergi kerja ke luar negeri. Tujuannya sih memang untuk memperjuangkan aku dan anakku. Saat itu anakku berusia 1,5 tahun. Sekarang udah 4,5 tahun, alhamdulillah. Dia tumbuh besar tanpa parenting dari ayahnya, yang mana selama ini
dia tumbuh besar bersama saya. Alhamdulillah selama beliau di sana, saya sangat menjaga baik marwah suami saya, Pak Ustadz, sampai detik ini. Begitupun saya jaga dengan baik anak saya. Awalnya berjalan begitu mudah, nggak pernah ada masalah di antara kami. Tapi lambat laun konflik tuh datang ke kami. Sebenarnya banyak faktor, dari berselisih paham dengan suami, dengan mertua. Tapi sayangnya suami saya nggak pernah ada di pihak saya. Suami saya nggak kasar, Ustadz. Dia juga nggak KDRT sama saya. Cuman selama rumah tangga banyaknya konflik yang datang, saya nggak pernah, saya selalu dapat silent treatment dari dia. Yang mana saat itu saya mikir saya hanya bisa menyampingkan perasaan saya, karena menurut saya rumah tangga kan nggak hanya soal perasaan ya, sangat kompleks banget. Sampai pada akhirnya saya sudah hampir 1 tahun ini lost contact dengan beliau. Alhamdulillah dia masih panjang umur, Pak Ustadz. Dia masih kirim WhatsApp ke saya, hanya sekedar kirim bukti transfer. Alhamdulillah dia masih menafkahi kami. Tapi yang maksud saya, kayaknya rumah tangga tuh kan gak cuma soal nafkah ya Pak Ustadz. Saya menguatkan diri selama ini, selama dia pergi. Dan gak pernah ada support dari keluarga. Selama ini saya menyimpan itu sendirian, Pak Ustadz. Tapi sampai saat ini gak ada titik terang, Pak Ustadz. Sampai pada akhirnya 12 Ramadan kemarin ibu saya berpulang. Itu titik terberat bagi saya. Yang mana selama 3 tahun beliau berjuang melawan sakitnya. Saya gak bisa ngomong apapun sama ibu. Saya gak mau membebani ibu dengan masalah saya. Saat ibu berpulang, saya berharap, lagi-lagi saya berharap sama suami saya datang untuk sekedar mensupport. Tapi saya gak dapet itu, bos. Sampai saya sakit kemarin, masuk rumah sakit, bolak-balik psikiater, psikolog, ke penyakit dalam, nggak ada Ustadz. Yang bikin saya sakit hati saat anak saya bawa keluar, lihat orang lain lagi main sama papahnya tuh, dia suka ngeliatin Pak Ustadz. Terus yang bikin saya sakit hati, dia selalu minta digendong sama ayahnya temennya. Yang mana mungkin saat ini dia masih butuh gitu. Saya sudah meminta maaf berulang kali, meminta untuk dia bisa berkomunikasi dengan kami. Saya juga sudah berintrospeksi diri tentunya, tapi tidak ada hasilnya Ustadz, ikhtiar saya. Jadi Ustadz, dengan banyaknya luka yang menurut saya alami saat ini, apakah saya masih pantas untuk memperjuangkan rumah tangga dengan alasan demi anak dan keutuhan rumah tangga saya kembali? Dengan segala kerendahan hati saya sebagai seorang istri yang insya Allah sampai detik ini saya masih menjaga marwah suami saya, diri saya dan anak saya. Jika memang menurutnya saya sangat-sangat bersalah dan berdosa sebagai seorang istri selama ini, saya memohon ampun, saya meminta maaf. Saya hanya ingin dia bisa membuka komunikasi, paling tidak untuk anaknya, karena sekarang dia udah
banyak pertanyaan Ustadz, dan saya udah kehabisan alasan buat dia. Kok papi nggak telepon? Kok papi nggak ucapin birthday sama kakak? Kok papi nggak kasih hadiah buat kakak? Dan masih banyak lagi gitu. Jadi aku mohon, mungkin terlepas dari ketidakharmonisan keluarga kami, baik saya dengan mertua, saya hanya ingin anak saya tidak mendapatkan hal yang buruk. Ada 3 hal yang harus kita coba pelajari ya tentang rumah tangga. 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Kalau rumah tangga itu ibadah, berarti setiap perjuangannya ada pahala atau tidak? Pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Maka izin ya, perjuangkan rumah tangga sampai di titik mana kita bisa bertahan dengan segala kebaikan. Berpisah, bercerai harus jadi opsi yang terakhir, sangat terakhir. Setelah semua tidak bisa diperbaiki lagi. Bercerai itu boleh walaupun dibenci oleh Allah. Dan ingat, ketika kita memilih untuk bersama berjuang mempertahankan rumah tangga, bukan karena semata-mata aku mencintaimu, kamu mencintaiku, tapi betul tadi bahwa ada seseorang yang Allah titipkan kepada kita. Siapa? Anak. Walaupun Ahilman tidak membenarkan juga seseorang bertahan karena anak, bukan itu. Bertahannya bukan karena anak, tapi bertahannya memang kita sepakat untuk memperbaiki hubungan di antara kita. Kekurangan ada, kehilapan ada, kesalahan pasti ada, tapi fokusnya perbaikan. Aku tidak menikahimu karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena masa depan bersamamu. Engkau mau menjadi pribadi yang makin baik ke depan. Ingat, kenapa istri harus bahagia? Karena anak tidak akan mungkin bahagia kalau ibunya tidak bahagia. Maka ibu, istri harus bahagia. Suami juga sama, harus mulia. Karena suami tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan jadi seorang ayah kalau istrinya tidak pandai memuliakan suaminya. Kalau niatnya ibadah, kita akan menemukan jawaban. Semua perjuangan rumah tangga kita pasti ada pahalanya. Teteh lagi diuji rumah tangga. Suami masih sayang rasanya sama teteh. Beliau masih ngasih nafkah. Tapi mungkin yang Aa pahami, ada luka yang tidak bisa diceritakan oleh beliau. Ada perasaan mungkin yang tidak bisa diungkapkan. Ada kekosongan di hati. Apalagi mohon maaf, jaraknya berjauhan. Yang dekat aja. Apalagi yang jauh ya. Yang dekat aja teh masih suka ada masalah. Kadang sering salah paham. Mungkin juga yang jauh begitu. Jadi kalau AA boleh memberi nasihat, semoga ada rezekinya, semoga ada izinnya. Kalau suami bekerja di luar negeri, mungkin cari tahu di mana lokasinya. Kalau ada kesempatan, ajak anak temui ke sana. Kalau ternyata suami nggak boleh, ya berarti memang mungkin dia tidak ingin rumah tangga ini berjalan dengan segala kebaikan ke depan. Istri harus tahu suami ada di mana. Gak bisa pokoknya di luar negeri aja. Harus tahu. Betul yang jadi berat itu adalah anak. Ini pesan buat semua ya. Kita mungkin punya masalah dengan pasangan.
Dan mungkin harus berakhir rumah tanggamu. Mungkin setelah gak bisa diperbaiki, setelah gak bisa berubah, mungkin berpisah. Oke, tapi catat ya, jangan sampai perpisahanmu yang jadi korban adalah anakmu. Mantan istri mungkin ada, mantan suami mungkin ada, tapi mantan anak tak akan pernah ada. Mantan ayah tak akan pernah ada. Dia melekat. Kenapa? Karena ada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Maka teteh berjuang bukan semata-mata tentang pernikahan ini, tapi tentang tumbuh kembang anak yang juga harus bahagia. Maka ini pesannya, kalau bunda, kalau ayah sedang bertengkar dengan pasangan, jangan menunjukkan pertengkaranmu di depan anakmu. Karena itu akan jadi sesuatu yang terus direkam oleh bayangan anakmu. Apapun yang terjadi, belajar menyembunyikan luka. Belajar merahasiakan sakit. Belajar menyelami, mendalami setiap luka hati yang pernah dirasakan. Mungkin tidak sembuh sempurna, tapi setidaknya kita bisa lebih kuat menjalani hari ke depan. Hati-hati ya, KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan fisik. KDRT itu bukan hanya tentang kekerasan verbal, tapi sekarang ada istilahnya silent treatment. Didiemin sama pasangan juga. Menurut Ahilman itu KDRT. Sakit gak didiemin gitu? Dibuat gak jelas. Ini dibawa kemana? Rumah tangga itu tangga berharga untuk mendapatkan surga. Bukan tentang aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Bukan itu. Tapi rumah tangga jadi jalan yang ketika bersamanya menjadikan kita mendekat kepada Allah dalam setiap kebaikannya. Maka ayo berbenah, berubah. Hidup harus melangkah. Teteh bismillah. Kalaupun nanti harus patah dan semua selesai, yang hancur rumah tanggamu, bukan hidupmu. Yang gagal rencanamu, bukan masa depanmu. Teteh masih punya anak, tatap dia, peluk dia, cium dia. Kalau sedang ngerasa lemah dalam hidup, lihat dia saat tidur, peluk badannya. Percayalah, itu kekuatan yang akan menguatkan kita untuk lebih tumbuh baik ke depan.